Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Puji syukur hanya milik Allah. Salawat salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita masih diberi banyak kenikmatan, wabil khusus nikmat Islam wal iman dan nikmat ada di majelis ilmu, majelis zikir. Kanjeng Nabi dawuh, sapa-sapa wong sing niat teman-teman teko jero atine metu teko omah, diniatkan semata-mata untuk menuntut ilmu, kanggo golek ilmune Gusti Allah, maka tidak ada balasan yang pantas diterima oleh orang tersebut kecuali jannah. Jadi yang golek niat nuntut ilmu karena Allah, diniati teman-teman karena Allah, niku mboten enten balasan sing pantes kecuali sur. Naudzu kok naudzu bila piye to. Lah wis ana sing naudzu bila iku. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pangapunten rada telat niki wau. Sebetulnya jam 11:30 sudah sampai di Banyumanik. Tapi habis Jumat tadi ada yang minta konsultasi sedikit, jadi agak terlambat. Tapi insya Allah mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan membawa kemanfaatan yang besar buat kita semua. Ada 7 hal, ada 7 hal yang menghalangi manusia itu mencapai kenikmatan hidup di dunia maupun di akhirat. Kalau ini enten tiyang takok kula niki pun salat. Kadang-kadang tahajud niku sampai mboten ngitung wis jumlahe kuwat. Hampir tidak pernah tidak tahajud. Tapi kok tasik sering gundah, sering susah, sering sumpek rasanya. Ya berarti durung salat. Berarti belum salat. Hanya sekedar ritualitas mawon niku. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Jadi tidak sedikit orang itu yang dia sholat tapi koyo ora sholat, karena sholatnya hanya ritualitas, mau ritual, sehingga tidak dibawa dalam kehidupan sehari. Nah, yang pertama, kenapa orang itu sering gundah, bingung, susah, wedi, ya,
banyak ketakutan, macam-macam ketakutan muncul. Kenapa? Yang pertama yang menjadi sebab utama itu kita tidak pernah menghadirkan Allah dalam setiap aspek kehidupan. Kabeh-kabeh rumangsane awake dhewe. Gitu? Oleh dhuwit rumangsane kayane dhewe. Mengko lek ana masalah cenderung menyala-nyala mencari kambing putih. Gitu. Mencari kambing putih. Senengane lempar tangan sembunyi batu. Gara-gara iki, gara-gara iku, gara-gara macam-macam gara-garanya. Tapi kalau orang hidup itu menghadirkan Allah, bahwa dia merasa hidup ini yang menghidupkan Allah, yang menghidupi Allah, yang menjamin hidupnya Allah, maka apapun yang dia dapat kembalinya kepada Allah. Iki teko Gusti, iki diwenehi Gusti, iki karunia Gusti. Dadi lek ana ilang, ana masalah, ana musibah, bali eten Gusti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah wong tiyang kok wedi mati. Balik kula terang, kula ulang-ulang setiap pengajian dimanapun kula ulang-ulang. Wedi mati niku keliru. Wong mati ku wis pasti, karek ngenteni tok. Antriannya itu ndak akan berubah. Nomor kita ndak akan tertutup. Cuman ada beberapa sebab kematian ditunda. Nggih. Kula jatahe mati sesuk. Kok hari ini saya melakukan sesuatu yang sangat dicintai Allah. Seperti kisah sahabatnya Nabi Ibrahim, nggih. Yang pernah saya ceritakan dulu. Ada seorang pemuda datang ke Nabi Allah Ibrahim. Pak Ibrahim, saya besok pagi mau menikah. Tolong jenengan dugi nggih. Jenengan dadi saksi pernikahan saya, sekaligus saya minta doa berkah dari jenengan. Yo, insyaallah saya besok datang. Begitu pemuda ini pulang dari rumah Nabi Ibrahim, datang malaikat maut Israel. Ora usah teko, Ibrahim. Ora usah teko. Wong iku engko jam 2 bengi tak jupuk nyawane. Iki lho daftare. Sudah ada daftar, nanti jam 2 pagi dicabutnya. Di perjalanan pemuda ini ketemu sekeluarga yang tidur di bawah pohon yang rindang. Cuma dikai atap kain ditaleni. Berhenti tanya, "Lo kenapa? Kok sampean kabeh turun nang kene napa iki?" "Nggih. Saya barusan diusir oleh keluarga saya. Saya enggak diberi hak waris sama sekali. Saya dan istri saya sama anak-anak disuruh keluar dari rumah." Akhirnya pemuda ini bilang, "Ya sudah Pak, gini aja. Besok pagi itu saya mau menikah. Sekarang sampean ikut dulu ke rumah saya. Sampean tinggal di rumah saya dulu. Besok setelah saya menikah, rumah saya bagi 2 jenengan. Dikai batas separuh kanggo aku, separuh kanggo jenengan. Nanti ladang saya bagi 2. Ternak saya berapapun jumlahnya kita bagi 2. Nah sebab ini dia diperpanjang umurnya sampai lebih 70 tahun. Israel dipanggil Gusti Allah, tutup sik jenenge. Ora sida. Lho napa Gusti? Wis rahasia aku aja kakean ngomong kowe. Ora usah kakean takon. Tutup. Udah. Karena Nabi Ibrahim yang bilangnya malaikat maut ya datang. 70 tahun kemudian ketemu sama pemuda ini. "Loh, kok kamu masih ada?" "Loh,
Pak Ibrahim kok nggak datang waktu saya nikah dulu, kenapa? Lah gimana mau datang? Saya dibilangi sama Pak Zroil, katanya sampean besok meninggal. Nggak usah aku rak percaya mbek malaikat Gusti Allah. Akhirnya protes ini. Nabiullah Ibrahim protes, minta didatangi lagi Israil. Kowe mbujuki aku kan. Ora mbujuki. Lah iki lho sing nutup Gusti Allah kang nunda. Lah sebab apa? Sebab ini tadi. Jadi bisa umur itu diperpanjang oleh sebab-sebab amal baik kita yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kula rumiyin enggak ada guru namanya Mbah Khalil di Kepanjen. Itu meninggal usia 129. Gagah tasik buanter mayane. Entek bojo 16. Mugi-mugi kula mboten saged niru nggih. Tak bojo 16, anake 42. Niku amalannya sederhana. Mbah Khalil itu enggak pernah nolak tamu. Jadi rumahnya dibuka 24 jam. Jadi tamu kalau masuk udah tulisan. Tamu masuk ke musola, sholat 2 rakaat, tunggu 15 menit, pencet bel. Jam berapapun, saya pernah nyoba jam 2 pagi, jam 1 pagi. Ya datang Bang Khalil. Dijak ngobrol. Terus itu dijak sholat malam. Dan setiap tamu mesti disangoni. Orang duwe duit sangoni jajan. Orang duwe panganan sangoni sarung. Aku mau bar dikei sarung wong, nyo, sarungku akeh, kowe sing gawe. Jadi hampir setiap hari Mbak Khalil itu tidak pernah tidak membahagiakan orang, baik dengan cara-cara yang bersedekah atau menerima tamu dengan mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyukhrim jarahu. Sopo-sopo wong sing temen-temen iman marang Allah lan hari akhir, nomor 1 ndaklah ia selalu berbuat baik kepada tetangga. Sing nomor 2 napa? Falyukhrim dhayuf. Selalu memuliakan tamu. Dadi tamu niku mung dipilih-pilih kok, tamune ustaz ya ayo kok sing enak-enak, kopine sing enak. Tamune wong biasa kayak kopi tubruk ditobrak-tubruk ae wong. Sampai ngeluh. Nggih, kopine wis pahit ditobrak-tubruk terus. Tubruker. Jadi keliru kalau kita takut mati itu keliru, sangat-sangat keliru. Berdoa minta panjang umur boleh. Tapi dengan amal-amal yang baik. Jangan ngomong donga tok. Jare Gusti Allah ki iso ndonga tapi pelite Mas ampun. Ngene njok didawake umure. Dawake tampare yo ngono, gitu. Jadi nomor 1, hadirkan Allah. Setetes air itu tetap itu dari walaupun 1 cangkir teh. Syukuri itu nikmat Allah. Ini kesalahan pertama manusia. Sehingga manusia nggak bisa bahagia. Karena dia tidak bisa menghadirkan Allah, maka yang nomor 2, dia tidak pernah merasa bahwa dia hidup bersama Allah. Jadi hidup itu harus merasa saya ini punya Allah. Saya dibersamai oleh Allah. Saya dijaga oleh Allah. Saya dilindungi oleh Allah. Maka tidak ada takut. Warep sedekah kowe buwe ngomong milih duwe. Sing digolek sing paling cilik. Wis kedudut 50 dilebokke meneh. Kedudut 20 lebokke meneh. Ketemune 2000. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Surgane sapa itu 2000. Buacut tenan kok. Loh kita ini takut miskin. Takut miskin.
Kita ini lahir miskin, Bu. Masih metu teko anaknya presiden. Sekalipun anaknya jenderal, anaknya raja, tetap lahirnya muda. Orang enak sing gawe jin. Orang enak sing langsung kudungan grup teman. Muda kabeh. Gini apa nggih? Miskin toh? Yang ngasih bagian siapa? Allah. Yang ngasih bisa seperti ini tuh Allah. Lah kok saiki diwenehi wis penak, duwe omah, duwe mobil, duwe iki kok malah takut miskin iki piye to? Keliru banget. Kenapa takut miskin? Ya karena enggak merasa bersama Allah. Kalau orang itu hidupnya merasa dibersamai sama Allah, maka tidak ada khawatir. Tidak ada rasa bersedih, tidak punya khawatir sedikit. Karena ada Allah sebagai penjamin utama. Ya, Bu. Kesalahan kedua. Kesalahan ketiga, Bu. Melakukan ibadah tidak pakai tuntunan sesuai Quran dan Sunnah. Dan mengerjakannya pun bukan karena Allah. Wong thalabul ilmi apabila satu majelis itu digelar, baik itu majelis ilmu, majelis zikir, majelis sholawat, majelis apapun yang berisi kebaikan, yang Al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya disampaikan di tempat itu, malaikat langit bumi ini kayak mudun cuma jenengan mboten ketok ngoten tok. Seluruh malaikat langit bumi turun mendampingi kita dan mengaminkan semua yang ada di dalam hati ini. Kita ingin apa? Kita pengen anak kita lulus apa? Kita selalu malaikat itu mengaminkan semua apa yang kita niatkan yang baik. Dan malaikat itu nggak pernah pergi dari tempat ini sebelum kita berdiri dan pergi pulang masing-masing sampai entek. Lek wis jamaah niki entek baru malaikate nyingkir.